Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama channelnya Dedi Blog Kirata Sunda ya pemirsa. Sudah lama saya belum ada tayangan kembali ya, baru kali ini lagi. Maklum dengan banyak kesibukan yang saya jalani ya pemirsa. Pada edisi kali ini pemirsa, saya akan mengenalkan ya atau mengingatkan kembali kepada pemirsa ataupun berbagi ilmu ya dalam mengenal ya sejarah Sunda atau sejarah yang ada di Indonesia ya, khususnya zaman waktu dulu ya, dalam tulisan aksara Sunda. Nah, belakangan ini kita sebut di zaman akhir ya. Nah, para leluhur raja-raja Nusantara itu konon katanya yang moksa zaman dahulu akan menitis kembali ya, kepada orang-orang terpilih ya pemirsa. Namun siapakah para leluhur Nusantara atau raja-raja Nusantara tersebut? Nah, saya akan mengenalkan siapa saja sih tokoh-tokoh para leluhur Raja Sunda itu ya. Karena kami yang tahu masih di Arab Sunda ya, versi Sunda. Siapakah itu Prabu Siliwangi atau Prabu Jayadewata? Kemudian siapakah itu Prabu Wisalawastu? Kemudian siapakah itu Prabu Guru Dharma Siksa? Siapa kembali yang ada di Prasasti Cibadak Sukabumi, Jawa Barat? Prabu Deta Maharaja Sriwijaya Bupati ya. Itu perlu kita mengenali lebih jauh ya. Kemudian ada cerita, entah itu dongeng atau legenda. Ada yang namanya Rahiang Bangla, yang juga Prabu Ciumanara ya. Itu juga merupakan sebenarnya sejarah yang ada di tanah Pasundan ya. Tanah Pasundan. Kemudian ada juga yang dikenal oleh masyarakat dunia itu Maharaja Sunda Tarusbawa. Nah, yang dikenalnya kerajaan Sunda itu dari sini ya, karena ada pembagian kekuasaan, wilayah kekuasaan ya. Dari tadinya kerajaan Sunda, kerajaan yang ada di Sunda itu yang bernama Tarumanegara, kemudian wilayah Galuh ya, ke Ciamis dan ke timur sampai ke ujung Jawa ke sana ya. Dulu itu masih menyatu ya, masih di tataran Sunda ya. Jadi Majapahit itu belum ada ya, wilayah Tingkat itu belum ada. Yang ada baru di tanah Sunda ya, tanah Pasundan ini ya. Jadi ada pemekaran ya, pemekaran wilayah kekuasaan. Jadi Galuh meminta kepada Tarumanegara yang berkuasa pada saat tersebut untuk memisahkan diri menjadi negeri yang merdeka dengan nama Galuh Purwa ya dulu ya. Kemudian Sunda Tarumanegara sendiri tetap menamakan kerajaan Tarumanegara, namun belakangan karena Prabu Tarusbawa itu, Maharaja Tarusbawa mempunyai putra yang bernama Sunda Sembawa, ya akhirnya raja tersebut lebih dikenal dengan Raja Sunda, bukan Raja Tarusbawa tapi Raja Sunda karena putranya bernama Sunda Sembawa. Contoh misalnya ada seorang bapak namanya Bapak Abdul. Karena Bapak Abdul mempunyai putra bernama Jaka, akhirnya di lingkungan warga masyarakatnya bukan lagi dikenal sebagai Raja Abdul, Bapak Abdul, tetapi Bapak Jaka. Ya, itulah yang terjadi. Makanya dari kerajaan Tarumanegara yang dipimpin Maharaja Tarusbawa pada waktu itu, kenapa dikenal menjadi Raja Sunda? Ya karena Raja Tarumanegara tersebut yang bernama Tarusbawa mempunyai putra ya bernama Sunda Sembawa, sehingga
Bekasi ya, Bekasi Jawa Barat. Nah, itulah sepintas yang akan saya tayangkan selanjutnya dari edisi mulai sekarang, yaitu mengenalkan kepada para pemirsa yang belum kenal ya mengenai sejarah Sunda ya, ataupun sejarah Indonesia, sejarah raja-raja Sunda dalam aksara Sunda. Siapakah raja-raja Sunda tersebut? Nah, nanti akan dibahas untuk video-video selanjutnya ya pemirsa. Jadi yang belum subscribe, yang belum mendukung channel ini, bila Anda suka tolong di komen ya, di like ataupun di share. Yang lebih diutamakan adalah dimohon subscribe-nya ya pemirsa, agar channel kami lebih berkembang ya, atau lebih bersemangat untuk menayangkan konten-konten selanjutnya. Mungkin itu saja pemirsa, mohon maaf kata bila ada salah, karena maklum kami masih tetap belajar ya mengontennya, karena dalam tayangan ini kita belajar juga ya, mohon maaf aja ya, masih canggung segala macam ya. Itulah sifat nama manusia yang masih tetap belajar, meskipun sebenarnya udah lama juga ya, tapi tetap aja yang namanya konten itu